Yang ori mahal Mas Biso. Makanya pakai ini. Dari Toyota lebih terjamin gitu ya. Iya. Ini bersih ya. Biasanya kalau dia ada selut-selutnya misalnya pada hitam sini nih, pada ini. Ini maksud bagus Om. Ini grepes. Ini sempat dilem nih Om. Ini kok bisa kayak meleleh gini ya? Ya kalau Bener. Termasuk carbon cleaner, total bodinya dibuka, Total body dibuka. sensor-sensor dibersihin. Carbon cleaner, Iya, sensor-sensor 350.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mobil ini suaranya itu masih halus banget. Cuman kemarin pas kita bawa mudik nih guys, ya, ini teman-teman bisa dilihat suara mesinnya itu halus, tuh, halus banget. Tapi kalau gue nyalain AC, nah gitu guys. Jadi kalau AC nyala atau ada beban di mesin kayak gue masukin persneling gede, itu ada suara kerotok 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 kerotok. Ini kira-kira apa ya? Tensioner, balance shaft, atau ada komponen yang lain. Nah hari ini kita mau melakukan perawatan. Ya gitu. Kalau miara mobil tua memang itu ada aja gitu permasalahannya. Kita pengen bawa aja langsung guys ke yang bisa nanganin Alphard Mas Ban. Oke, guys, kita udah sampai di BJM, Biso Jaya Motor. Jaya Mandiri. Jaya Mandiri. Mandiri. Saya ingatnya Om M itu motor gitu. Jangan salah ya. Ya, Om. Siap. Kita langsung ketemu Om Bisonya langsung. Ya, Ternyata masih Om Bas. muda. Om Biso. Selamat datang di BJM Biso Jaya Mandiri. Terima kasih Om. Waduh luar Apa biasa. yang bisa saya bantu, Om Bans? Biasa. Kita kan suka baca-baca ya. Saya di beberapa komunitas kalau saya baca ada yang merekomendasikan bengkel ini Om. Oh, alah. Apalagi ini bengkel, ini nggak tahu nih bengkel spesialis Toyota apa bukan sih, cuma kalau teman-teman nonton nih, ini Toyota semua nih. Makanya mobil saya yang Toyota ini, saya yang kemarin kita WA, masih bisa nanganin. Ya. Kemarin keluhannya apa ya, Om ya? Pertama kalau masuk gigi ada bunyi ketek-ketek. Ya. Terus Udah diganti tuh mountingnya? Belum. Belum. Oh, hari ini ya. Nah, nanti kita mau ganti engine mounting. Siap. Terus pintu nggak bisa dibuka. Ya, selingnya putus. Kabel selingnya itu dimainin anak saya Om. Oh, alah. Ternyata emang kabelnya ternyata udah karatan. Udah karatan. Terus pas pintu kebuka ditarik sama dia, didorong-dorong, Putus. dimainin, putus. Untung kabel yang putus Om. Bukan harapan hidup yang putus. Sama ini ya, apa? Cover valve ya, Om ya? Nah, cover valve itu Om, ini emang penyakitnya ya. Jadi bautnya tuh pada dol ya. Ya, wajar kan mobil Motuba ya. Motuba. Ya, usianya udah agak lanjut, akhirnya part-partnya udah mulai agak-agak selek. Selek-selek. Jadi kayak material itu jadi kayak empuk gitu Om. Betul. Dikerok gitu bisa. Ini kata saya ini dari logam atau dari plastik nih. Kayak tutup tempayan mak saya Om, dikerok gitu kan. Jadi koil-koil kalau dibaut Pada saat dibaut, dikencengin, pada selek. malah selek. Dudukan air filter juga pada selek. Siap. Om, kita mau lihat dulu ya. Boleh banget. Emang ya. guys, sini guys. Toyota. Nah, ini guys, mobil kita udah ditanganin. Dari tadi sih udah dicek penyebab bunyinya. Mas, saya mau nanya nih. Boleh. Penyebabnya apa nih, Mas? Dari Ternyata. kita selidiki dari engine mounting Om, Engine mounting yang sebelah kiri di transmisi. kiri di transmisi. Ya, Pecah atau kemungkinan pecah sih kecil, cuman udah lemah, jadi besi sama besi udah mulai turun gitu. Oke, jadi udah mulai lemah ya. Ya, kalau untuk kayak pecah itu kemungkinannya kecil, kemungkinannya udah lemah aja. Begitu. Jadi paling kita nunggu barang aja gitu ya, Mas ya. Ya, Kita nunggu. kita pesan inden berapa hari, kalau udah ada barangnya kita hubungi Om lagi untuk dipasang. Oke, terima kasih. Kita udah overthinking, ya kan?
Dari mulai kita rusak, ini apa balance shaft-nya? Biasanya kan mesin 24 kan balance shaft ya. Benar. Kalau itu balance shaft itu biasanya dari kayak mesin awal hidup itu biasanya udah bunyi. Oke. Oke, kalau ini itu kasusnya kayak untuk mesin idle terus posisi on AC masuk ke D baru dia bunyi der. Tapi kalau udah netral lagi suaranya menghilang begitu. Suaranya hilang, makanya ini suaranya nih halus, tapi kenapa kalau masuk gigi ada kereta-kereta? Guys, ini guys. Guys, Oke, dari ya. sana nih guys. Nih guys. Om, Siap. ini banyak banget Sienta nih. Ini emang spesialis Sienta atau gimana nih? Kebetulan awalnya kita Sienta. berdiri dari Sienta sih Om. Oh. Awalnya merambah ke spesialis Toyota. Oke. Kebetulan kita juga sudah berpartner resmi Sama part Toyota. shop dengan Toyota. Shop Shop partner resmi. Toyota. Ya, jadi kita mengadakan ya Heeh. apa? Spare part yang pastinya asli Om. Spare part dijamin ori ya. Dijamin ori. Pokoknya spare part Toyota dijamin ori. Kita nggak main yang KW. KW, imitasi, KW1, KW2, K3. Enggak main. Nggak main. Asli. Asli. Ini rewel nggak sih Sienta nih? Ini pada servis apa aja nih Om? Banyak. Ini ada tune up ganti oli. Oke. Oli juga, itu kaki-kaki. Ini kaki-kaki. Ini turun mesin. Mobil sekinclong Ya. ini Om. Turun mesin, padahal kinclong ini. Sekinclong ini kenapa Sekinclong turun ini. mesin ini? Ini makanya setahu saya tuh Toyota tuh mobil yang paling jarang rusak. Ya rusak. Ini kebetulan si ownernya pakai oli palsu. Dia nggak tahu ke bengkel-bengkel lain. Akhirnya pada saat di sini dibuka, ya berselat sih. Intinya berselat. Itu kalau slats, ibarat manusia itu jantung koroner tuh. Bener. Kolesterol ya. Kolesterol, ya kan, saluran-saluran darahnya itu ketutup sama plak-plak lemak. Benar. Jadi oli yang harusnya ngalir mampet. mampet. Akhirnya bunyi. Ini udah bunyi nih Om. Berarti udah ada bagian-bagian yang nggak Yang dapat kegerus. pelumasan. Bener. Pelumasannya nggak ngalir, jadi besi sama besi tuh. Yang Tinggal- harusnya ada olinya, lapisan oli ya, Ya. hancur. Kebetul. Itu ya Om ya. Makanya kalau beli oli jangan karena Ya. murah. Bener. Jangan asal deh. Yes. Kebanyakan di marketplace itu udah banyak yang oli-oli palsu ya, hati-hati. Tapi kalau cari aja yang official store atau Oke. yang berpartner resmi seperti ini. Yang dijamin keasliannya. Jangan, wah di situ lebih murah 20.000. Gara-gara beda 20.000 lu turun mesin lah ya kan Om ya. Iya, jadinya berapa nih? Waduh. Belasan juta. Belasan juta. Iya. Tergantung spare part yang hancur. Tergantung spare partnya, betul. Kalau yang rusak makin banyak, makin mahal ya. Makin mahal. Kalau estimasi nih Om, ini biasanya nih yang kena banyak sih nggak kalau selat? Ini kalau udah saya hitung-hitung ya, Heeh. kemarin 8.000 loh. 8 juta sama ongkos. Udah sama jasa, udah sama spare part, udah sama oli, tinggal duduk manis. Ntar mobil kita antar pulang ke rumah. Duduk manis. Semua packing semua. Udah termasuk packing juga. Packingnya asli ya. Packingnya ori. Kalau packing nggak ori nanti rembes lagi. Rembes lagi. 2 bulan kok pada rembes nih. Dan pastinya bergaransi Om di kita. Bergaransi berapa lama Om? Kalau kayak gini setahun. 1 tahun. 1 tahun. Ini kalau boleh sepil, ini yang udah kena apa aja Om? Kelep kah? Camshaft kah? Atau Kemarin adjuster ya. pump adjuster. Iya, valve adjuster itu sebenarnya nggak kena, cuman tadinya udah mulai ngeras karena kepampet sama oli palsu. Oh, Akhirnya kita bersihin, alhamdulillahnya bisa main bisa main. lagi dan ya udah tinggal ini aja, tinggal dibersihin semua Bersihin. kerak-keraknya. Tapi piston aman, silinder masih aman. Aman semua. Aman Itu sih semua. nggak berpengaruh di piston. Iya. Paling yang saluran-saluran Saluran oli. yang terkaitnya aja ya. Nah, Cuman kan turun mesin guys jadinya. Saya makanya pernah ngeliat juga tuh, terutama tuh ada orang yang bandingin beli oli ATF ya. T4 Toyota. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. pink. Ya Pink. pink kuning gitu. Parah. Seperti itu. Itu palsu deh Om. Palsu, jangan pakai Jangan, gitu. jangan. Sama ini juga dong. AC Om. Ini AC. Oh, AC bisa juga. Bisa. Wih, AC bisa loh guys. Kalau ini AC kenapa nih Om? Sienta, Om. Biasa. Keluhannya paling ya udah nggak dingin lagi, angin doang, ya gitu-gitu lah. Itu biasanya tambahin. Enggak, biasanya kalau freonnya kurang udah pasti ada kebocoran. Nah, Satu, cuman kita lihat lagi dia evaporatornya seperti apa kondisinya. Heeh. Kotorkah, berdebukah, berjamur kah, itu kan dibongkar semua di dalam. Kalau mau lihat, oh evapnya dibongkar. bongkar Om, kita main bongkar. Wah iya tuh guys. Kadang-kadang tuh evapnya ini Om Ya, berlendir. berlendir, betul. Berlendir ya.
Oh, ini oil-valve dibongkar. Dibongkar total kita. Dicari titik bocornya di mana? Kalau biasanya sih kalau freonnya dia masih ada, ya nggak ada kebocoran. Nggak ada Paling kita kebocoran. bersihin Bersihin aja. Iya. Tapi kalau bersihin harus bongkar atau ada bisa bersihin tanpa bongkar kan sekarang Tanpa bongkar bisa. Cuman kita lihat lagi kondisinya, kan kita ada alat juga. Heeh. Bisa ngelihat tanpa dibongkar itu kondisi evaporatornya seperti apa. Kalau misalnya udah berlendir, udah parah, ya baiknya dibongkar. Bongkar. Untuk memaksimalkan spare part yang kinerjanya sudah menurun sih. Oh. Seperti itu. Itu biasa telat ganti ini kali ya, telat ganti filter AC atau Biasanya apa? pewangi sih Om, pewangi karena filter AC-nya jarang diganti, Iya. terus suka ngebuka jendela, kan akhirnya debu masuk ke dalam, bersirkulasi. Oh ya, debu masuk ke dalam bersirkulasi. Jadilah evaporator kotor. Kotor. Jangan Kalau- lupa, makanya ganti filter kalau Tuh dia, ganti filter guys. Jadi kalau kotor, berlendir, berkarat, ya udah bocor. udah bocor akhirnya. Bocor akhirnya. Tuh. Nah, nih guys, memang ini mobil kita udah dibongkar. Tuh. Dibuka, tutup kepala silindernya dan masih bersih. Alhamdulillah. Ini masih bersih nih. Dari tadi kita ngomongin oli-oli palsu. Ya kan? Kalau oli palsu tuh suka ada selat, lumpur dan ini masih bersih, guys. Om, kalau segini tergolong bersih ya? Bersih Om. Ini bersih ya? Biasanya kalau dia ada selut-selutnya misalnya pada hitam sini nih apa ini. Ini maksudnya bagus Om. Ini Berarti bagus ya? Dari awal olinya ori terus nih Om. Orinya ori terus. Iya. Dan ganti ganti olinya rajin. ganti olinya rajin. Iya, Kalau tepat waktu. tepat waktu. Makanya kalau Mas Ban mobil orang oli ganti olinya rajin. Iya, betul Om. Ganti olinya harus rajin, guys. nah, Bersih. yang rusak ininya ya. Iya, dudukan si silnya ini pada grepes nih. Ini grepes. Iya, Ini sempat dilem nih, Om. Ini kok bisa kayak meleleh gini ya? Ya, kalau Alphard tahun pertama itu generasi pertama yang rata-rata yang kalah di sini Om. Ininya empuk ya lama-lama. Iya, benar. Jadi Set, ya. sering pada grepes ini kalah. Sana pada grepes ini kan dilem-lem nih tuh. Betul. Oh, ini penyakitnya nih. Ini grepes, guys. Jadi kayak lapuk, guys. Betul. Nah, ini mau diganti baru nih. Nah, ini part yang baru. Langsung Original. fresh original. Nah, ini satu lagi perbaikannya kita. Jadi pintu yang otomatisnya yang sebelah kiri itu mati, guys. Tuh, putus kabelnya. Ini kita lagi juga mau ganti di sini. Jadi bisa juga ternyata dikerjakan di sini tuh. Ini lagi ganti kabel sling. Pintu otomatis. Kan malu banget kan Alphard bukanya sama Zebra sama pakai tangan. Tensin banget kalau Alphard tuh disenggol tit 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 tit. Nah, baru Alphard. Kalau ditarik srek, espas itu, guys. Ini kita penggantian tali. Jadi tali bawaannya ini repairan nih. Jadi mungkin pernah putus tapi nggak diganti, Om ya. Ya. Jadi dia di repair. Jadi ganti seling aja nih. Biasanya paling ganti kayak tali Vespa gitu ya, Om ya. Vespa biasanya. Kayak tali Vespa ininya aja diganti nih. Jadi makanya ini dibongkar paksa terus dilem lagi. Karena kan kalau aslinya harusnya nggak bisa di repair ya, Om ya. Nggak bisa di repair. Makanya ininya tuh di pantek nih, ujungnya tuh dipantek. Buat jadi stoppernya. Ternyata repairan, guys. Nah, kalau harusnya yang bener tuh ganti ori satu set begini. Kabelnya atas bawah tuh, kabel ori. Dia ada kayak plastiknya tuh. Ya, talinya tuh ada kayak plastiknya tuh, guys. Tuh. Nah, ini yang ori. Benar. Oh, ini repairan nih. Makanya kayak pecah gitu tuh. Ya namanya barang apa ya namanya akal ya supaya hemat budget lah ya. Budget benar. Ya kurang lebihnya. Karena emang pernah ada yang nawarin repair tuh kurang lebih 1 jutaan, Om. 1 juta. Sepertiganya kali ya. Ya bisa jadi. Barangnya ini kan 2 komaan lah ya. Ya, Ah. barangnya tuh 2 komaan. Mending ganti aja 2 komaan tapi puas gitu, awet gitu kan. Tahunan itu, guys. Ini juga nggak tahu nih di repair tahun berapa. Oh, memang banyak direkomendasiin juga komunitas Sienta ya, makanya Sienta banyak banget masuk sini ya, Iya, Om. ada juga Nafwan. Oh, Nafwan. Terus ada Harrier. Destinator itu masuk, Om. Destinator ya, Destinator Itu apa juga servis masuk. servis rutin?
servis rutin sama Om. Padahal mobil baru ya. Iya. Bukannya ke bengkel resmi, datangnya ke sini. Seperti itu. Nah Om, kalau Ya. misalnya kayak mobil-mobil Sienta, Mm-mm. Avanza, Mm-mm. ya kan yang kelas-kelas, ya yang biasa-biasa Ya, ya. itu, kan pasti ada servis rutin kan? Ya, Servis 10.000, 20.000 gitu, ganti oli. Itu biasanya kalau servis rutin gitu biayanya berapa sih Om? tune up ganti oli paling 1 jutaan Om, 1,1. 1,1. Nah, itu kalau pakai oli yang bagus ya. Ya. Pakai oli yang di bawah itu paling 900 atau 800 ribuan. Itu udah oli dan jasa tune up. Oli, jasa, tune up, ya kan? Tune up kayak gini nih, bersihin body pulp apa? Body valve-nya kita bongkar ya. Kita Ya. nggak main di kodok-kodok, kita bongkar, Oh, body valve dibuka. dibuka seperti itu. Oh. Jadi biasanya orang kan nggak berani dibuka, sama kita buka. Ya kadang nggak berani dibuka, disemprot doang Om. Betul. Pakai DCS tuh apa? Engine cleaner, Engine cleaner, ya. super engine cleaner. Kita nggak main seperti itu. Jadi orang-orang biasanya takut dibongkar throttle body, kita bongkar. Bongkar. Iya. Males juga kadang-kadang cuma. Karena dia kalau misalnya ini ngaco Om, idle-nya dia Oh iya, jadinya ngaco. saya pernah dengar body pump kalau dibuka Mm-mm. terus benernya prosedurnya salah, Salah. nanti langsamnya ya. Iya, RPM-nya jadi ngaco. Begini-begini RPM-nya nih. Iya. Ya kan? Nah. Kalau kita nanti di learning, ya normal lagi lah. Dealernya roman lagi. Mungkin di apa ya? Di ini lagi. Di learning. Di learning lagi ya? Di learning. Oh, Seperti ya itu. gitulah. 1 jutaan itu udah sama oli semua ya. Udah Om? oli, terima beres Om. Tinggal duduk manis di ruang tunggu juga ada. Tinggal duduk manis ruang tunggu. Om, kita lihat-lihat lagi nih. Monggo, yuk. Oh, ini yang kemarin turun mesin nih. kemarin turun mesin udah naik. Udah naik. Ini habis berapa Om turun mesin Om kemarin Om? Ini kemarin ini murah kok Om. Abisnya murah ini. Sama kayak gitu. Soalnya berselat juga, rata-rata berselat kok Om. 8 jutaan. Ya, sekitar segituan. Itu engine slat tuh. Makanya teman-teman kalau beli mobil saya kan bener-bener dilihat. Iya, kalau ngelihat udah kotor dalamnya ya. Udah Iya. kotor dalamnya. Mobil gua aja yang tua kemarin dibuka nggak ada engine slatnya guys. Wih. Berarti olinya ya kan? Iya. Dia dari dia dilahirkan sampai aki-aki ya kan? Olinya selalu ori. Pastinya harus ori Om. Harus ori. Nggak harus merek tertentu ya Om ya? Enggak, pokoknya yang penting asli aja. Yang penting asli. Semua oli akan bagus dan penggantiannya kalau rutin ya akan seperti itu. Penggantian rutin dan olinya ori. Asli. Ya, asli. Asli. Nah ini guys, Nah ini Om, Bentar ya Om. part shop partner resmi Toyota. Ya. Berarti ini menyediakan part-part ori. Toyota genuine part. Ya. Terus kalau T-OP itu apa? T-OP. Oh, T-OP ini Om, apa? Second brand-nya dari Toyota. Spare part asli dari Toyota. Oke. Yang tier satunya itu ada genuine part, tier 2-nya ada T-OP. T-OP. Harganya jauh lebih murah. Akhirnya guys, sudah terpasang. Jadi kayak baru lagi ya, ini. Tuh. Masih mengkilat dan baut ini akhirnya bisa dibaut lagi. Ini bautnya sampai rusak loh. Ini diganti baut baru. Baut kuil ya. Jadi itu masalahnya mesin 24 ya, yang model ini, yang 2 AZ ya. Jadi memang permasalahannya itu di salah satunya ditutup kepala silinder. Jadi kalau udah lama itu kayak keropos gitu tuh. Kayak tulang, kekurangan kalsium gitu. Ya. Nah, nih guys, langsung kita dapat contohnya. Ini adalah part genuine. Ini part genuine juga di online tuh banyak banget yang kardusnya genuine, Ya. isinya pelasu guys. Plastik. Ya Om ya. Nah, ini kalau dia apa? Original, kelihatan dari barcode-nya, satu barcode-nya. Kedua, ada barcode tag di Ini kayak segelnya. ya, segel. Kalau ini yang ini genuine, ini adalah brake pad. Brake pad, ini filter, Oke, ini filter udara. filter udara ya. Filter Ini, udara. nah, ini yang T-OP. Betul, ini yang T-OP. Yang keluarin Toyota juga, Toyota juga sama. cuman second line-nya. Betul. Jadi daripada lu ngambil kalau wah yang ori mahal Mas Biso. pakai ini. Dari T-OP. Toyota lebih terjamin gitu ya. Iya. Kalau harga nih Om, Boleh. ini berapa nih? Ini 900-an. Ori. Ori, Kalau T-OP, paling 300-an, 300-400-an. oh mendingan T-OP daripada beli. Gua Beli kemarin yang imitasi, yang 200.000 kan ada imitasi. ada yang merek apa gitu Om? Mereknya Toyota, cuman dalamannya Nggak tahu. nggak tahu apa itu. Pelek hitam. Iya bener. Udah pernah ngerasain tuh. Itu pelek saya hitam. Jadi kemarin tuh saya lagi spuring mobil. Ah,
Nah, pas dibuka dicek udah tinggal 1 mili kurang Om. Tinggal 1 mili ya. Mau nggak mau kan dibuka kan. Dan harus ganti hari itu kan. Ya. Nah saya keliling tuh dekat-dekat situ, dekat bengkel Spuring. Cari ya kan. Ada Ketemu. 300 ribuan. Ya. Hitam mah pelet tuh. Udah dicuci hitam lagi, hitam lagi, hitam lagi. Aduh. Janganlah. Bahaya juga Om, kalau lagi pada saat perjalanan jauh, Heeh. kondisi menurun kan dia panas tuh. Ya. Memuai, ya akhirnya pengereman jadi kurang maksimal. Oh, pengeremannya nggak maksimal. Jadi bedanya lumayan ya nih. Jauh. 900 ini. Iya. Kalau ini berapa nih orinya nih? Ini ori bisa 200 sekian lah. Kalau 200 T-op? something. Ini paling 100 ribu, Wan. Terpaut 2 kalinya ya? Iya, Iya. 2 kalinya lebih murah. Tapi secara kualitas udah pasti Sama terlihat aja, ya karena yang ngebuat Toyota udah pasti khusus diperuntukkan mobil-mobil Toyota. untuk mobil-mobil Toyota. Jadi kalau kemahalan orinya ada T-op. Ya, kalau misalnya udah tanggal tua nih, pakai ginian aja dulu. Iya. Yang keluarin juga Toyota. Ini Yang keluarin distributornya Toyota. langsung dari Toyota langsung. Toyota Om, ya? langsung, Om. Dari Toyota langsung nih guys. Gitu. Tapi spare part aman Om, semua tersedia. Tersedia semua, Om. Om, apa aja, misalnya pun kalaupun nggak ada, Ya. ya paling 2 hari udah ada. Oh iya kemarin, Om 2 hari nih spare part ya. Iya. Tapi sayangnya 2 hari nggak bisa datang Om. Saya nggak bisa datang hari ini. Iya, betul. Saya yang datangnya seminggu. Iya. 2 hari datang ya. Ya. Tinggal order. Oli-oli banyak kita, Oh iya tuh oli-oli tuh. Lengkap ya. lengkap. Mau Semua. apa Shell, aja? Motul, Idemitsu, Motul, Shell, AMS Amsoil, Oil, ya. Thailand tuh PTT, PTT, ada semua ya. TMO, komplit Om. Oli Matic ada, Ada dong. Flash Matic bisa. Ada bisa, Oh, Flash Matic bisa. Carbon cleaner, bisa. Bisa. Hidrogen, mau lihat oh, hidrogen. hidrogen. Hidrogen Ini karbon. kita lihat hidrogen karbon. Nih guys, Oh, kebetulan ini ada mesin yang lagi dibersihin Om. nah, nih. Ini yang kemarin slide kemarin ya Om ya? Iya, Oh, udah dibersihin nih. udah dibersihin. Oh, udah dibersihin. Ini yang slide kemarin nih guys. Wih, udah bersih. Makanya tuh oli itu, aduh, udah kayak nyawa tuh, darah itu guys. Nah ini hidrogen. Ini hidrogen, mesin hidrogen. Untuk apa ya Om? Ini yaitu dia membersihkan karbon-karbon yang ada di saluran ruang bakar. Oh. Jadi nanti diinjekin ke intake Uh-uh. manifold, Heeh. dia kan kehisap tuh. Heeh. Kehisap masuk ke ruang bakar, akhirnya Oke. itu membersihkan Jadi dia karbon-karbon yang membersihkan karbon-karbon, kotoran-kotoran, kerak-kerak di ruang bakar gitu ada di. ya. Ya, khasiatnya jauh lebih enteng, tarikannya mesin jadi halus, Oh iya, sama Pasti. bahan bakarnya enak loh. lebih irit. Lebih irit. Karena kan jelaga-jelaganya juga rontok ya. Betul, betul. Oh, lengkap. Itu apa Om? Itu, oh ya, ini dari PTT dia, Tom. Buat ganti oli. Ini deep cleaning. Wah, deep cleaning. Jadi kayak mesin flushing. Oh, yes. Flushingnya ini, cairan flushing ditembakkan ke saluran oli. Oh. Gitu. Jadi dia akan lebih membersihkan lagi sampai saluran-saluran terkecilnya. Terkecil. Kalau om biasa tuang kan itu pas di atas ya. Kalau ini ditembakin di saluran-saluran nih. Oh. Gitu. Pakai pompa juga dia. Jadi lebih bersih. Regulator. Iya. Oh, Om, kalau misalnya kayak orang mau, wah saya mau karbon cleaner ruang bakar nih, itu biayanya berapa sih? Itu udah termasuk di dalam harga tune up om. Oh, 350. tune up itu udah Udah. termasuk karbon cleaner. Termasuk carbon cleaner, total bodinya dibuka, Total body dibuka, sensor-sensor dibersihin. karbon cleaner, Iya, sensor 350.000. Udah termasuk oli. Ih. Jasanya murah dong. Oli sama filternya aja 400-500 ada ya? Ada. Ada. Berarti sisanya jasanya. Oke, thank you nih Om Siap. Biswa nih Sama-sama om. atas waktunya nih. Sama-sama. Ya, guys. Terus kalau nanti yang mau kesini, saya minta nomor admin aja di Boleh. deskripsi, teman-teman bisa telepon aja. Boleh, boleh. Nggak harus mobil Toyota, ya kan? Mobil Jepang, Oh ya, semua mobil ada. Eropa Eropa bisa main. bisa main. Paling mobil listrik yang jarang ya Om ya. Mobil listrik biasanya kan dia Oh. lebih ke kaki-kaki ya. Iya. Kalau perawatan baterai kita belum Belum ada. Ya tapi kalau yang mobil listrik ganti kampas rem, kaki-kaki buji, salah. bisa lah. Ya oh sini, iya, guys. banyak tuh customer-customer yang remnya kalau diinjak bunyi cetek-cetek bawa ke sini aja. Bawa ke sini. Ya. Oh, mobil Kita listrik beresin. cetek-cetek. Iya. Bawa ke sini aja, guys. Oke, kalau akhirnya ini baru pintu Alphard, ya kan tuh. Canggih. Beres, guys. Nih juga udah beres, kenceng. Ya. Udah kenceng dan ini diganti baru. Oke, kalau gitu nih teman-teman kalau mau ke bengkel
ya. Mobil apapun, terutama Toyota, kan di sini Toyota banyak banget. Ini Kijang, sampai ini Kijang lagi. Kijang Sienta dari kemarin juga kita sempat lewat sini juga, di sini banyak banget mengerjakan Toyota. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.